Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih-Nya kita masih boleh bangun dengan tubuh yang segar. Sebelum kita melangkah melaksanakan aktivitas kita, marilah kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi 8 Oktober 2025. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Padamu pada pagi hari ini, kami datang bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam lamanya. Hingga pagi hari ini, kami masih boleh bangun dengan tubuh yang segar. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Markus 11 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup tanpa makna. Katuan tae gaina. Sebuah pepatah mengatakan bahwa hidup tanpa buah ibarat perjalanan panjang tanpa tujuan. Berjalan seiring waktu tanpa hasil di ujung senja. Markus 11 ayat 20 sampai 24 menggambarkan tentang keberadaan umat Israel yang hidupnya bagaikan pohon ara yang kering dan yang tidak menghasilkan buah. Ayat 21. Hidup yang kering dan tidak menghasilkan buah adalah dampak dari
kehidupan yang jauh dari Allah. Jauh dari Allah berarti kita tanpa iman, dan hidup tanpa iman tidak mungkin beroleh kehidupan, karena iman adalah jawaban untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Ayat 23-24. Iman kepada Allah haruslah menghasilkan buah kebenaran yang nampak dalam setiap langkah kehidupan, dan jangan seperti pohon ara yang hanya berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah. Hal itulah yang terjadi pada pemimpin Yahudi yang tampak rohani, tetapi mereka tidak dalam kebenaran. Bacaan kali ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Kristus hendaklah menghasilkan buah kebenaran yang harus nampak dalam cara hidup keseharian. Orang percaya harus mampu menjalani hari-harinya dengan berbagi buah kebenaran kepada semua orang melalui cara hidupnya. Dalam hal ini, tidak cukup hanya percaya tanpa tindakan, karena hanya melalui tindakan akan nampak bahwa orang percaya tidak sekedar mengaku percaya lewat mulutnya, tetapi sekaligus menyatakan sikapnya sebagai orang yang konsisten, menyatakan kesaksiannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetaplah berbuah dan berbagi buah kepada semua orang, agar lain melihat bahwa engkaulah murid Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau karuniakan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu ini Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami sehingga menjadi kekuatan iman kami untuk hidup bermakna di hadapan-Mu, dan sebagai tanda buah kebenaran yang nampak dalam langkah kehidupan kami terhadap sesama. Tuhan, kami juga berdoa anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam pendidikan, dan dalam pekerjaannya masing-masing. Engkau sertai mereka dan arahkan ke jalan yang Engkau kehendaki. Juga ya Tuhan, kami berdoa orang tua kami dalam masa-masa usia yang indah. Karuniakan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk menjalani hidup yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena penyakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Inilah semua tanda syukur dan permohonan kami. Harapan kami, Tuhan,
yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya akan menjadi kekuatan iman kita untuk melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas.